wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Silakan sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Saya absen dulu ya. Ahmad Nur Aziz, Alamsyah, tidak hadir. Bilkis Cahya Afika, Karisa Nur Isnaini. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyi lagu sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran yang ke-6, yaitu tentang kisah Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang saya tanya, Nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? 25. Nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya semuanya ada 25. Tetapi yang kita bahas pada hari ini yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari materi ini dapat kita ambil hikmahnya nanti untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita ambil yaitu tentang apa? Tentang apa? Kok tentang Nabi? Tentang sifat pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam, kasih sayang Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang kita lihat video ya. Pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub dan Nabi Syuaib alaihissalam. Tujuan pembelajaran, setelah membaca dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan keteladanan Nabi Yusuf, terus dapat menjelaskan hikmah kisah Nabi Yusuf, terus menceritakan keteladanan kisah Nabi Yusuf dan menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf. Lihat, itu Nabi Yusuf sedang bermimpi. Mimpinya yaitu melihat ada 11 bintang, matahari, bulan, dan bintang bersujud kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu diajak pergi bermain untuk dicelakai. Yang kedua diajak bermain untuk dicelakai, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bermain ke hutan. Kemudian Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Nah, ketika pulang menceritakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu sudah dimakan oleh serigala. Kemudian diselamatkan saudagar. Ketika ada saudagar yang melewati sumur dan mampir untuk mengambil air, diselamatkan oleh saudagar. Kemudian setelah diselamatkan ada 7 sapi. Di kisah raja ada 7 sapi dimakan oleh 7 sapi. 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Dan ada 7 helai gandum dan 7 helai gandum yang kering. Gandum yang hijau dan juga 7 helai gandum yang kering.
jabatan. Bunyamin datang ke istana. Ini karena permintaan Nabi Yusuf, akhirnya Bunyamin datang ke istana. Dan itu ada apa itu namanya, piala yang dimasukkan ke tempat karungnya Bunyamin. Ini Bunyamin datang ke istana, di karungnya itu dimasukkan piala supaya Bunyamin ini tetap tinggal di istana. Terus kemudian semua orang-orang itu dicegat karena apa? Kehilangan sebuah piala. Akhirnya ditemukan di tempat karungnya. Saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahannya ketika tahu itu adalah Nabi Yusuf. Akhirnya mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bersatu kembali bersama keluarganya. Ini dilihat videonya, mereka berkumpul bahagia di Mesir. Nah, hikmah kisah Nabi Yusuf. Lihat, hikmahnya itu memiliki sifat pemaaf, mencintai dan menyayangi keluarga. Nah, kesimpulannya Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ibunya bernama Rahel. Itu dilihat media pembelajarannya. Ini yang tadi. Semua kafilah diperiksa. Nah, ini nanti tugasnya dikerjakan. Ini LKPD dikerjakan secara kelompok. Nah, ini didiskusikan bersama kelompokmu. Ini nanti instrumen penilaian dikerjakan secara individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Dan kita mengerjakan lembar kerja kelompok. Ini dikerjakan dengan kelompoknya, dikasih namanya ya. Kasih nama. Terus yang lain dengarkan. Baca apa yang akan kamu lakukan? Apa? Memaafkannya. Memaafkannya. Jawabannya bagaimana? Memaafkannya. Yang beda? Apa yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya? Yang tidak paham? Tidak ada. Sekarang saya yang bertanya kalau kamu tidak bertanya. Di situ kan ada kata-kata saudagar. Siapa itu saudagar? Siapa yang bisa menjawab? Ada saudagar yang datang menolong Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf di dalam sumur. Siapa itu saudagar? Tadi kan saudagar kemudian menjualnya. Berarti siapa itu saudagar? Pedagang. Saudagar itu adalah pedagang. Sekarang hikmah dari kisah Nabi Yusuf itu apa yang kita dapat ambil? Memiliki sifat pemaaf. Apa? Memiliki sifat pemaaf. Memiliki sifat pemaaf. Terus yang dapat kita ambil lagi dari hikmah tersebut? Mencintai dan menyayangi keluarga. Mencintai dan menyayangi Keluarga. Yang ada yang lain? Hikmahnya ada yang lain? Rendah hati. Apa itu rendah hati?
Rendah itu apa? Tidak sombong. Walaupun sudah menjadi pejabat negara, Nabi Yusuf tetap tidak sombong. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Nabi Yusuf bukan Nabi Yakub alaihi salam bin Ishak bin Ibrahim. Terus apa lagi? Kasih sayang ayahnya dan saudaranya. Kasih sayang ayahnya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf membuat saudaranya kesal. Dan mereka membuat Oh iya. Kemudian mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Selanjutnya apa lagi? Nabi Yusuf melakukan di penjara atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Iya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi bukan karena kesalahan Nabi Yusuf. Terus apa lagi? Ketika pada tulis datang, orang-orang yang dulu makanan yang telah disediakan di gudang kerajaan. Sekarang kita mengerjakan tugas penilaian tertulis. Hikmahnya tadi apa yang dapat kita ambil? Memiliki sifat pemaaf, Iya, memiliki sifat pemaaf. Terus mencintai dan menyayangi keluarga. kita harus mencintai dan menyayangi keluarga kita. Yang ketiga, Rendah hati, hati. Kita tidak boleh sombong. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.